Salam saudara, selamat datang kembali dalam kursus proyek Bank Injil. Ini adalah bahan ajar keempat, transisi antara mati dan bangkit. Kita akan membicarakan tentang baptisan karena Injil. Sabda Isa atau Yesus, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seperti apa pengertian dari kata baptisan karena Injil atau baptisan yang dilakukan oleh para pengikut Isa atau Yesus sejak semula? Agar dapat mengerti dan memahami maksud baptisan atau permandian, Isa sendiri memberi diri dibaptis atas kehendak Allah. Isa atau Yesus adalah Mesias, sang anak yang datang dari Allah. Dia bukan dari dunia ini. Dan di dalam dia tidak ada dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Sehingga ia tidak perlu bertobat. Tetapi dia memberi dirinya dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Praktek baptisan itu sendiri dilakukan dengan cara masuk ke dalam air dan yang dibaptis menyerahkan dirinya untuk masuk seluruhnya ke dalam air. Dalam kitab suci disampaikan dengan jelas mengenai pelaksanaan baptisan. Yohanes adalah pendahulu atau pembuka jalan bagi Sang Mesias. Ia mempersiapkan umat Israel agar mereka menerima kedatangannya dengan cara bertobat dari perbuatan yang jahat. Tetapi Yohanes sendiri mengaku bahwa dirinya bukan Mesias. Sebab Mesias itu datang setelah dia dan melakukan baptisan roh dan baptisan api. Oleh sebab itu jelas bahwa para pengikut Isa tidak perlu mengurus baptisan pertobatan seperti yang dilakukan Yohanes dan juga baptisan roh dan api yang menjadi wewenang khusus dari Sang Mesias yang telah dijanjikan itu. Para pengikut Isa diperintahkan untuk melakukan baptisan karena penerimaan berita Injil. Kalau begitu, apa yang menjadi dasar hukum baptisan para pengikut Isa? Landasan utama dari baptisan yang dilakukan oleh para pengikut Isa adalah perintah Al-Masih atau Kristus. Oleh sebab itu, Isa Al-Masih telah memberi perintah kepada setiap para pengikutnya agar setiap orang yang menjadi pengikutnya karena menerima Injil, mereka harus diselamatkan dalam air dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Ruh Allah yang Maha Suci. Karena baptisan adalah salah satu dari bagian perintah Isa, maka setiap yang mengaku pengikutnya harus menaatinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pertanyaannya, apakah Anda seorang pengikut Isa? Jika Anda pengikutnya, apakah Anda bersedia menaati setiap perintahnya? Apakah Anda bersedia dibaptis atau dipermandikan sesuai perintahnya dan bersedia diajar melakukan segala perintahnya setelah dibaptis? Tidak ada alasan dari setiap orang yang telah mengakui Isa sebagai Al-Masih atau Kristus untuk tidak taat kepada perintah Tuhannya. Seorang yang mengakui dirinya seorang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi mempertahankan baptisan karena perintah kelompok atau organisasi kerohaniannya, maka orang yang seperti itu nasibnya sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik. Sekarang kita berpindah kepada cara pelaksanaan baptisan sesuai perintah Kristus. Baptisan adalah bagian dari peraturan Al-Masih atau Kristus kepada para pengikutnya setelah berita Injil. Perhatikan Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang pertama, pergi. Maksudnya beritakan. Yang kedua, baptiskan. Maksudnya baptiskan yang percaya. Dan yang ketiga, ajarkan yang sudah dibaptiskan karena berita Injil. Selanjutnya, mari perhatikan siapa yang membaptis. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus telah menetapkan bahwa para pengikutnya lah yang melaksanakan pembaptisan bagi orang-orang percaya. Hal itu menjadi penegasan bagi semua para pengikutnya bahwa Kristus tidak pernah menetapkan para ahli Taurat, para imam, atau mazhab Farisi menjadi pemegang jabatan pembaptis. Demikian sekarang ini hendaknya semua orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus agar tidak menyelewengkan ketetapan dari perintah junjungan yang ilahi. Siapa yang dibaptis? Baptisan para pengikut Isa atau Yesus hanya diterapkan kepada mereka yang mendengar dan menerima Injil. Sudah jelas bahwa orang yang telah dibaptis itu adalah mereka yang dewasa, bukan bayi-bayi.
Jika ada istilah ia dan keluarganya seperti kepala penjara Filipi atau ia dan sanak saudaranya serta sahabat-sahabatnya seperti Cornelius, maka jelas hal itu menunjukkan bahwa yang dibaptis adalah mereka yang ikut mendengar dan menerima berita Injil itu. Lalu bagaimana mereka dibaptis? Pembaptisan dilakukan dengan cara baik yang dibaptis dan yang membaptis keduanya masuk ke dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa yang dibaptis butuh bantuan yang membaptis untuk masuk ke dalam air. Tentu saja yang dibaptis tidak menyelamatkan sendiri dirinya ke dalam air dan juga bukan hanya disiram air di pinggir sungai. Lalu berapa lama setelah menerima Injil baru mereka dibaptis? Jawabannya tidak lama setelah mereka menerima Injil, yaitu pada hari itu atau segera setelah itu. Tindakan segera atau pada hari itu juga menyatakan tanda ketaatan. Dengan demikian, jika ada seorang yang mengaku bahwa dia sudah percaya tetapi tidak segera dibaptis, maka seharusnya orang itu menyadari bahwa bukti penerimaannya terhadap Injil itu adalah ketika ia menyerahkan dirinya untuk dibaptis karena Injil. Apabila ada beberapa kesulitan, misalnya karena tidak ada air yang cukup atau tidak ada orang membaptis, maka masalah itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak segera dibaptis. Selanjutnya, mengapa menjadi pengikut Isa atau Yesus harus dibaptis? Baptisan bukanlah jaminan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan bukti penerimaan dan ketaatan melakukan kehendak Allah. Baptisan merupakan transisi mati bagi dosa dan hidup dalam hidup yang baru. Itu sebabnya baptisan juga melambangkan apa yang terjadi dalam diri orang percaya, yaitu mati bagi dosa, dikubur dalam baptisan, dalam kematian, dan hidup dalam hidup yang baru. Jika ada yang mempertanyakan tentang baptisan ke-12 murid pertama, maka hal itu sama dengan mempertanyakan kelahiran Adam. Ke-12 murid pertama itu adalah orang pertama yang diutus untuk membaptis. Mereka itu sebelumnya telah menerima baptisan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian mereka masuk ke dalam kelompok khusus yang ditetapkan oleh Isa Al-Masih sebagai para rasulnya yang mewakili ke-12 suku Israel. Ke-12 murid itu mendapat perlakuan khusus dari Al-Masih sebagai orang-orang yang ditetapkan dan dipilih khusus di antara para pengikut lainnya. Meskipun demikian, semua para pengikut lainnya pada masa itu dan pada masa generasi berikutnya juga tetap mendapat bagian yang penuh dalam kerajaan Allah sebagai pengikut-pengikut Kristus. Demikian juga tetap saja ada yang menerima jabatan khusus menurut ketetapan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, dan jabatan itu tidak bisa menjadi hal yang diperebutkan karena ada begitu banyak karunia-karunia khusus yang Allah sediakan melalui Ruh-Nya yang mendiami setiap orang-orang percaya. Sebagai kesimpulan, baptisan adalah bukti ketaatan pada perintah Al-Masih atau Kristus dari setiap orang percaya atau pengikut atau murid yang melambangkan pengalaman dengan Injil, yaitu mati, dikubur, dan hidup baru. Salam. Sebab itu, pergilah, jadikanlah semua suku bangsa pengikutku, dan permandikanlah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Ruh Allah yang Maha Suci. Ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepada